kenalin, nama aku Alfrida Diah Pangesti, NIM 183141089. Di sini saya akan menyampaikan kepada kalian 3 materi yang saya pelajari selama kegiatan perkuliahan. Materi yang pertama ada generasi digital. Apa itu yang dimaksud generasi digital? Generasi digital adalah mereka yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Generasi digital ini lahir pada tahun belakangan ini. Nah, generasi digital itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, cenderung menuntut rentang kebebasan yang lebih. Dia tuh generasi digital tuh suka banget sama yang namanya kebebasan. Kemudian ciri yang kedua adalah senang mengekspresikan diri. Nah, generasi digital lebih senang mengekspresikan diri mereka. Misal mereka lagi bahagia, dia ekspresikan dirinya ke media sosial. Sedang sedih, ia buat instastory tentang kesedihannya. Terus yang ketiga ada hidup dalam kecepatan tinggi. Generasi digital ini hidup dalam kecepatan yang tinggi, nggak suka yang lama-lama, dia suka yang lebih cepat kayak gitu. Apa-apa tuh serba instan kalau di generasi digital ini. Kemudian yang keempat, memiliki banyak sumber belajar. Nah, generasi digital ini tidak hanya mengacu pada sebuah buku aja dalam belajarnya, dia memiliki banyak sekali sumber yang ada dalam kehidupannya. Contohnya tuh internet, seperti itu kan, di internet juga banyak kan sumber belajar. Yang kelima, lebih memilih komunikasi yang 2 arah daripada yang 1 arah. Kemudian yang keenam, suka berkolaborasi dan suka berbagi. Misalkan generasi digital ini suka berkolaborasi, misalkan dia mempunyai bakat nyanyi, nah dia tuh suka menggabungkan, yang suka memainkan musik, seperti itu. Dia suka yang berkolaborasi dan suka berbagi. Misalkan lagi tren ya apa, misal nge-share tentang bagi takjil atau apa, nah gitu, mulai berbagi. Dia tuh kalau generasi digital tuh apa-apa tuh mengikuti zaman gitu loh, berbagi dan suka berkolaborasi. Terus yang ketujuh, bermain, tidak hanya bekerja. Pada generasi digital dia tuh nggak suka melulu bekerja, terus kadang toh ada saatnya dia tuh harus bermain kemana gitu. Terus yang ke-8, suka mencari, bukan hanya menunggu diinstruksi. Dia tuh suka mencari tahu apa yang dia ingin tahu, seperti bahasa zaman sekarang yaitu kepo. Nah, generasi digital lebih kepo daripada generasi sebelumnya, dan hebatnya generasi digital ini bisa mencari tahu sendiri apa yang ingin mereka. Terus ada juga aplikasi yang sering digunakan oleh generasi digital. Yang pertama yaitu ada Instagram. Apa itu Instagram? Generasi digital itu maksudnya menggunakan Instagram untuk ngepost foto-fotonya, kayak mengekspresikan dirinya. Generasi digital suka seperti itu, mengekspresikan dirinya. Yang kedua ada Line. Line itu untuk komunikasi chat bisa, atau video call kayak gitu. Kalau Line fungsinya seperti itu. Yang ketiga ada YouTube. Nah, YouTube bisa buat share video, terus buat mencari tahu juga, apa seperti ingin tahu resep makanan. Nah, seperti itu nanti bisa lihat di YouTube juga bisa. Terus yang keempat itu WhatsApp. WhatsApp itu fungsinya hampir sama dengan Line. Dia tuh buat komunikasi seperti chatting, video call, terus ada Insta Story juga. Terus yang kelima ada Facebook. Facebook ini untuk menyapa. Facebook itu lebih luas ya daripada yang lain. Dia tuh bisa berteman sama siapa aja. Di Instagram kayak gitu. Twitter itu biasanya buat kaum yang patah hati, itu curhatnya di Twitter guys, seperti itu. Terus yang ke-8 ada Google. Google ini berfungsi banget buat mahasiswa dan para pelajar yang ada di Indonesia, yang berfungsi banget juga sama generasi digital, karena kalau ada kesusahan kita bisa minta tolong atau cari tahu melalui Google. Dan masih banyak lagi aplikasi yang sering digunakan oleh generasi digital. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua ya teman-teman. Materi yang kedua yaitu mengenai geopolitik di Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian dari geopolitik. Apa yang dimaksud dengan geopolitik? Nah, geopolitik ini berasal dari politik geo, yaitu politik dan geo berarti
bumi. Politik berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik juga bisa disebut dengan wawasan Nusantara. Kemudian ada fungsi dari geopolitik di Indonesia. Geopolitik di Indonesia ini berfungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggara negara. Terus ada tujuan dari geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara ini bertujuan untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam dan sosial. Kemudian ada latar belakang dari geopolitik Indonesia ini, teman-teman. Yang pertama itu ada falsafah Pancasila. Dalam falsafah Pancasila ada dasar pengembangan wawasan nasional, yaitu penerapan hak. Kemudian ada aspek kewilayahan Nusantara. Di Indonesia, aspek kewilayahan Nusantara ini atau faktor geografis ini sangat diperhitungkan dalam geopolitik Indonesia ini, karena wilayah di Indonesia itu sangat luas sekali, teman-teman, saling berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Yang ketiga ada aspek sosial dan budaya. Indonesia juga mempunyai beragam dari suku, adat, dan budaya, teman-teman. Itu dari banyaknya perbedaan itu sangat berpotensi untuk mengandung konflik karena banyak sekali perbedaan, ya kan? Terus yang keempat ada aspek kesejarahan. Nah, dalam aspek kesejarahan ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merupakan persepsi nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak ingin terulang perpecahan di dalam negara ini. Dan sekarang yang terakhir, materi ketiga, yaitu peluang internet sebagai peluang dan ancaman. Apa itu yang dimaksud internet? Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menerus peluang yang ada di internet. Yang pertama menjadi seorang vlogger bisa nge-vlog, dapat uang deh. Terus bisa menjadi admin di media sosial, misalkan admin yang post-post loker lowongan pekerjaan seperti itu di internet, kan bisa menjadi peluang. Kemudian membuka jasa pembuatan website online, misalkan kita bisa buat website terus dijual, kayak gitu deh. Bisa buat aplikasi apa gitu yang diperluin terus kita jual, kan bisa. Kemudian ancaman yang ada di internet, yang pertama ada kebocoran data pribadi. Internet juga bisa bocor datanya. Kemudian yang kedua ada kriminalisasi, kejahatan, penipuan seperti itu. Itu ancamannya. Yang ketiga ada pemblokiran yang semena-mena pada konten internet. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.